Shalom saudara di rumah, selamat hari Minggu. Sekiranya Tuhan Yesus terus memberkati dimanapun saudara berada. Saya percaya dimanapun kita berada sekarang hari ini pasti saudara dalam keadaan baik dan sehat, amin. Tiba saatnya hari ini biar kita siapkan hati kita mau beribadah hari Minggu ini. Biarlah kita duduk diam di hadirat Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mulai, kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Buat setiap hari ya Tuhan Yesus, buat berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang ajaib ya Tuhan. Dan Kau punya cara-cara yang ajaib Tuhan untuk memelihara setiap kami ya Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami sendiri ya Tuhan. Kami percaya sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Biar Tuhan hari ini Tuhan kami siap Tuhan untuk bersuka cita Tuhan. Untuk memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita punya Allah yang luar biasa, yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Dan percaya saudara, Tuhan juga punya cara yang ajaib untuk memberkati setiap kita. Walaupun kondisi sedang tidak baik, tapi Tuhan tidak pernah bohong saudara. Amin. Mari kita bersuka cita buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang ajaib. Mari katakan lagu ini saudara, dengan imanmu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari yang percaya dengan imanmu katakan 1, 2, 3, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah. Kami percaya Yesus Kaulah Raja mulia. Mari lebih lagi dengan imanmu katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding. Kami percaya ya Tuhan, Kau megah buat kami ya Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Are you ready? Come on, 1, 2, 3, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah. Oh, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari yang percaya sorakan haleluya. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Yes. Haleluya. Mari katakan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Boleh lagi saudara, hanya Kau yang sekali lagi, hanya Kau yang layak. Gimana? Sekali lagi.
ajar kau Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, apapun keadaan di luar sana Tuhan, kami punya Tuhan yang ajaib. Kuasa meminta selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan untuk hari ini. Biarlah firman Tuhan jatuh di tanah yang paling subur dan boleh dinikmati oleh banyak orang setiap buah-buah yang kita hasilkan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan, kemurahan, kasih setiamu Tuhan. Sampai hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dan kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan boleh menerima yang terbaik yang daripadamu ya Tuhan. Kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami dimenangkan Tuhan Yesus. Tuhan, yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Tuhan, kami percaya apapun tidak dapat menghalangi kami Tuhan untuk menerima yang terbaik yang daripada dirimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami siap terima yang terbaik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup karena kasih-Mu. Dan kami siap menyembah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang
Bapak Ibu. Kau yang berada di rumah, di tempat pekerjaanmu. Mari tetap menyembah Tuhan. Mari rasakan hadiratnya di tempat di mana kau berada. Kau layak disembah di dalam ruh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, kau yang layak. Sungguh kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kau yang layak. Amin Tuhan. Yes Lord Jesus. Kau layak kau disembah Tuhan, ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Mari angkat suaramu, katakan, kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak, Tuhan, kau layak disembah di dalam ruh dan kebenaran. Kau yang layak disembah, ditinggikan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk. Mari sekali lagi angkat suaramu. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak. Amin Tuhan. Kau layak disembah di dalam ruh dan kebenaran. Tuhan, kau yang layak. Bapa, kau yang layak. Thank you Jesus. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak ditinggi. Sekali lagi katakan, kau yang layak ditinggi. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak ditinggi untuk selamanya, untuk selamanya. Mari sekali lagi kasih sorak-sorak. Layak ditinggikan, layak dimuliakan untuk selama-lamanya. Dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan setiap kami boleh diberkati Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi.
Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah." Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bisa ketemu lagi meskipun kita nggak bisa berkumpul di gereja, tapi melalui online kita bisa ketemu seperti yang kita lakukan selama ini 2 bulan. Mungkin sebulan yang akan datang sampai awal Mei kita masih harus ketemu melalui online ini. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tapi kepada mereka, teman-teman itu
tidak percaya. Saudara, kisah ini akan sudah baca lebih jelas lagi dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Itu berbicara tentang perjalanan dua murid ke Emmaus. Emmaus jaraknya kurang lebih 7 mil dari Yerusalem. Kurang lebih 11-12 kilo gitu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, dua orang murid ini salah satunya disebut namanya Kleopas. Yang satunya nggak disebut namanya siapa. Apa yang dialami oleh murid-murid ini di tengah perjalanan? Dalam perjalanan menuju ke Emmaus, mereka berbincang-bincang, mereka menyatakan isi hati mereka sendiri, bagaimana kesedihan mereka, bagaimana apa yang mereka rasakan hari-hari itu. Tapi tengah-tengah jalan, saudara-saudara, dikatakan bahwa Yesus datang kepada mereka dan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kau perbincangkan? Seru amat. Bahkan Tuhan mungkin melihat wajah mereka sedih. Karena itu Tuhan ingin mengetahui apa yang mereka perbincangkan. Salah seorang yang namanya Kleopas mengatakan, apakah engkau sendiri orang asing di Yerusalem yang gak tahu apa yang terjadi atas Yesus, orang yang berkenan kepada Allah dan berkenan kepada manusia? Saudara-saudara, memang dalam Alkitab, dalam Markus tadi dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Tentunya rupa yang lain itu bukan rupa dari yang menakutkan, tetapi saudara-saudara, mungkin penampilan Yesus berbeda seperti yang Yesus lakukan biasanya. Mungkin dari segi pakaian, mungkin dari tutup kepala atau apapun juga. Tapi sesuatu yang aneh, kalau saya melihat, ini murid sering berkumpul, sering ketemu dengan Yesus. Tapi kenapa kok dia nggak sadar bahwa orang tersebut yang bertanya kepada mereka adalah Yesus sendiri? Kenapa? Mereka gagal mengenali Yesus. Istilah anak muda sekarang gagal fokus dengan Yesus. Kenapa? Memang kalau kita baca dalam Lukas pasal yang ke-24, kita akan temukan di sana dikatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mereka. Lukas 24 ayat 16. Ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk mengenali siapa dia. Tapi apa itu yang menghalangi mereka? Apakah penampilan Yesus? Saya kira bukan. Bukan penampilan Yesus yang menghalangi mereka untuk kenal siapa Yesus. Tapi karena dipengaruhi oleh hati mereka, oleh perasaan mereka, oleh pikiran mereka, itu yang menyebabkan mereka tidak tahu, tidak kenal siapa Yesus, orang yang bersama-sama dengan mereka itu. Saudara, hari-hari ini saya ngajak kita jangan gagal fokus kepada Yesus. Dia ada menyertai kita. Dia ada di dalam kita melalui Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita sedang ada dalam era Pentakosta yang ketiga, di mana Roh itu dicurahkan sepenuh. Tuhan ingin memenuhi kita dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, biarlah Roh Kudus ini menuntun kehidupan kita, membuka mata rohani kita. Kita enggak karena keadaan situasi yang kita hadapi ini gagal fokus dengan Yesus itu. Saya pelajari, saudara-saudara, ada beberapa hal yang menyebabkan mereka enggak mengenali Yesus. Yang pertama, karena kesedihan mereka. Karena kepedihan hati mereka.
Mereka sangat terpukul dengan kejadian di mana Yesus mati, dibunuh oleh imam-imam, oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi. Saudara, kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-24 itu, Tuhan Yesus bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Mereka terangkan tentang Yesus. Dan mereka katakan bahwa satu poin yang saya ingin ingatkan kepada kita sekalian. Mereka katakan bahwa Yesus, Nabi, orang Nazaret, anak Allah yang berkenan kepada Allah, yang berkenan kepada manusia. Tapi mereka membunuh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, menyalibkan Yesus. Mereka menangkap Yesus. Murid-murid melihat bagaimana Yesus dianiaya. Mereka sedih hati. Itu yang diceritakan kepada Yesus. Mereka tanpa sadar menceritakan tentang keberadaan atau apa yang dialami oleh Yesus sendiri, yang pada saat itu berjalan bersama-sama dengan mereka. Kemudian nanti, ini yang pertama yang menghalangi hatinya dipenuhi dengan kesedihan, kepedihan. Yang kedua, saudara-saudara, yang saya lihat, mereka juga mengalami kekecewaan. Karena mereka gagal. Pengharapan mereka gagal. Kalau kita baca dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-21, mereka katakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Pengharapan mereka adalah bahwa Yesus itu yang akan membebaskan bangsa Israel, karena bangsa Israel pada waktu itu sedang dijajah oleh orang-orang Romawi. Tapi pengharapan mereka pupus habis. Karena mereka menghadapi satu kenyataan bahwa guru mereka, Yesus, mengalami kematian di atas kayu salib. Mereka gak berdaya. Mereka melihat seolah-olah Yesus tidak melawan, tidak berdaya. Gagal pengharapan mereka. Mereka kecewa. Kenapa yang mereka nantikan seorang yang bisa mengatasi orang-orang Romawi, bahkan seolah-olah lemah pada waktu itu. Ini memenuhi hati mereka, memenuhi pikiran mereka, memenuhi keadaan mereka pada waktu itu. Dan yang terakhir, saudara-saudara, mereka juga sedang ada dalam satu keraguan-raguan. Karena apa? Pada waktu itu, perempuan-perempuan pada pagi-pagi datang ke kubur, dan mereka, perempuan-perempuan itu kembali kepada mereka mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit, kuburnya kosong. Bahkan Maria mengatakan, aku ketemu dengan Yesus. Tapi mungkin mereka pada waktu itu ragu. Ini perempuan ini coba bisanya ngayal lah, ya. Ketemu dengan Yesus gimana? Ragu, nggak percaya. Nah, saudara-saudara, Yesus yang menyertai mereka, mulai menerangkan kebenaran firman Tuhan. Mereka cuma merasakan bahwa hati mereka berkobar-kobar pada waktu Yesus menerangkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini jangan sampai kita itu pada waktu Roh Kudus berbicara kepada kita, pada waktu ada kebenaran-kebenaran firman disampaikan kepada kita, kita cuma mengalami hati yang berkobar-kobar. Nggak percaya. Nggak mengerti.
Murid-murid pada waktu itu, mereka masih belum mengerti. Masih belum mengenali siapa yang mengajarkan itu. Sampai tiba waktunya mereka sampai di Emmaus, di rumah kedua murid itu. Yesus seolah-olah akan melanjutkan perjalanannya, tapi saudara-saudara, murid-murid mengundang Yesus, "Ayo masuk dulu, istirahat dulu." Saudara-saudara, Yesus memenuhi undangan itu dan Yesus mulai duduk. Mereka menyiapkan hidangan roti pada waktu itu. Tapi saat itu saudara-saudara, sesuatu yang luar biasa. Yesus pada waktu itu posisinya sebagai tamu. Tapi saudara-saudara, Yesus mengubah posisi menjadi tamu itu, dia sebagai tuan rumahnya. Karena dia ambil roti, dia pecahkan, dia mengucap syukur kepada Tuhan, pecahkan, dibagi-bagi. Dan pada waktu itu, mata murid-murid terbuka bahwa Yesus yang menyertai mereka. Mereka bersuka cita, tapi pada waktu itu, Yesus udah menghilang. Yesus pergi. Nah, saudara-saudara, ada beberapa perkara yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara. Satu kabar gembira yang pertama, bahwa di dalam kesedihan, di dalam kepedihan, di dalam kekecewaan, di dalam keraguan-raguan, apa yang dialami oleh dua orang murid itu. Kalau kita melihat, dua orang murid itu bukan 12 murid yang terpilih, saudara-saudara, tapi murid yang lain. Tapi meskipun itu bukan yang utama, murid-murid utama, Tuhan Yesus memperhatikan. Tuhan Yesus memperhatikan kesedihan, masalah, persoalan yang dihadapi oleh murid-murid tersebut. Yesus memperhatikan keadaan saudara-saudara dan saya. Jangan menganggap, aku kan kecil, engkau sangat berharga di mata Tuhan. Masalah, persoalan, kegalauanmu itu diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita mau peka akan tuntunan Tuhan. Dia ada dalam kehidupanmu melalui Roh Kudus yang telah dicurahkan oleh Tuhan dalam kehidupanmu. Dia mengetahui setiap masalah, persoalan yang kau hadapi. Dan satu hal, dia sanggup untuk menolong kehidupan saudara-saudara. Saya ajak saudara-saudara baca sebagai ayat penutup dalam Mazmur 121, ayat yang ketiga sampai 5, yang mengatakan, dia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Amin, luar biasa. Tuhan tidak pernah tidur, dia tak pernah terlelap. Dia ada dekat dengan saudara-saudara, melihat keadaan saudara-saudara hari-hari ini. Ada sebuah nyanyian yang mengatakan, kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya tak terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, dia tak tinggalkan. Amin. Sebentar saya akan mengajak saudara-saudara menyanyikan lagu ini. Apa masalah, persoalan yang saudara hadapi? Dia sanggup menolongmu. Dia memperhatikan kehidupanmu. Dia menyertai kehidupanmu. Dan dia
tidak membiarkan engkau dalam kesedihan, keraguan-raguan, kekecewaan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun juga yang kau hadapi hari-hari ini. Percayakanlah, kuatkanlah hatimu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih atas ibadah online kali ini. Kita akan mendengarkan pengumuman. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman, di antaranya yang pertama adalah ibadah tiap minggu tetap diadakan secara online sampai pemerintah menyatakan segala sesuatunya baik. Dan yang kedua adalah persembahan. Persembahan dapat saudara-saudara berikan melalui nomor yang tertera di layar ini. Anda bisa transfer, baik itu ada persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, dan persembahan misi. Yang ketiga adalah minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya undang semua saudara, bapak, ibu, adik-adik untuk mengikuti perjamuan kudus, di mana saudara-saudara dapat menyediakan roti dan teh mungkin di rumah untuk pengganti perjamuan kudus yang selama ini diadakan di gereja. Demikian pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita akan doa syafaat. Tundukkan kepala saudara-saudara sekalian. Kita mau berdoa bagi Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Hari yang begitu indah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah ya Tuhan meninggalkan kami. Kami senantiasa aman dalam lindungan Tuhan. Gadamu dan tongkat-Mu ya Tuhan yang senantiasa beserta dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah ya Tuhan, yang menyaksikan ibadah online ini ya Tuhan. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Jikalau mereka dalam kesusahan, Kau hibur mereka ya Tuhan. Jika mereka dalam kekurangan ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Jikalau mereka dalam keadaan sakit penyakit juga Kau tolong ya Tuhan. Kau sembuhkan segala sakit penyakitnya ya Tuhan. Jikalau mereka dalam keadaan duka cita, Engkau yang hibur mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami. Kami juga mau berdoa untuk setiap gembala-gembala kami ya Tuhan. Baik itu gembala kul ya Tuhan, baik itu gembala ranting ya Tuhan, maupun gembala cabang kami di tempat ini ya Tuhan, Pak Edi ya Tuhan. Tuhan Kau berkati Pak Edi berlimpah-limpah ya Tuhan. Kau tutup bungkus Pak Edi dengan kuasa darah Yesus. Jauhkanlah dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya. Biarlah Kau beserta dengan Pak Edi dan seluruh keluarganya ya Tuhan. Anak, cucu dan mantunya ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa untuk wakil gembala kami ya Tuhan, Mas Hari dan Pak Sugi ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka juga berlimpah-limpah, Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gembala rayon kami Bapak James ya Tuhan. Kau jagai, Kau lindungi Pak James ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Jauhkanlah ya Tuhan mereka semua dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya. Biarlah darah-Mu yang senantiasa menyertai akan setiap gembala kami. Dan terlebih lagi kami juga berdoa untuk gembala ya Tuhan sidang kami, Bapak Insinyur Niko dan keempat wakilnya ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan Pak Niko ya Tuhan. Kau tutup bungkus Pak Niko dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya Engkau yang jauhkan. Biarlah Engkau berkati ya Tuhan, berkati keluarganya ya Tuhan. Berkati anak cucu dan mantunya ya Bapak. Perlindungan-Mu sempurna atas setiap gembala kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemimpin bangsa ini Bapak Joko Widodo ya Tuhan. Engkau berkati Pak Joko Widodo ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu melimpah atasnya. Engkau jagai, Engkau tutup bungkus dia dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dia dari segala yang jahat ya Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu sempurna atas presiden kami ya Tuhan. Begitu pula dengan Jakarta di mana tempat kami tinggal. Engkau yang berikan ya Tuhan ketentraman ya Tuhan. Damai sejahtera atas kota Jakarta. Perlindungan-Mu atas kota Jakarta. Kami sama-sama ya Tuhan berdoa ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan COVID-19 ini lenyap dari Jakarta dan Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa Israel ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kemuliaan-Mu nyata ya Tuhan. Biarlah bangsa Israel diberkati oleh Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami yang jauh dari sempurna ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, God bless you.
Yuk kita nyanyikan lagu Kuatkanlah Hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Saudara-saudara, mari saudara-saudara yang memiliki masalah persoalan, mungkin hari-hari ini saudara sedang bimbangi iman saudara-saudara. Saudara melihat keadaan saudara-saudara hari-hari ini sedih, mungkin sedang putus pengharapan. Mari saya akan berdoa untuk saudara-saudara. Kuatkan imanmu. Tuhan pasti sanggup. Dia sanggup menolongmu. Haleluya. Angkat tangan saudara-saudara, saya akan berdoa buat saudara-saudara. Tuhan, Kau lihat masalah persoalan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Mereka yang ada di dalam kesulitan ekonomi, bahkan di dalam kesehatan mereka. Saat ini kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Kami percaya kepadamu Tuhan, kami sangat berharap kepadamu. Kau nyatakan kuasa kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima pertolongan dari Allah pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sendiri yang bekerja mencukupkan setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Bahkan perlindungan-Mu sempurna. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau masih sanggup. Kami percaya kepadamu. Engkau tidak meninggalkan kami. Haleluya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya tak terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Berkat damai sejahtera, kasih karunia melimpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati, kita boleh katakan amin.